Hai Besti, welcome back di Ignatianels. Hai Besti, by the way aku baru habis potong poni dan kependekan ponidora aku. Ya udahlah ya. Oke Besti, by the way aku mau sharing tutorial lagi buat kalian semua. Oke, kita putar dulu. Nah, ini dia mejaku sudah standby banget kabel-kabel di belakang. Oke, abaikan lah. Ini aku udah buat 5 desain and aku mau pakai ini dia press on nails. Aku pakai X personal tip dari Party. Oke Besti. Terus nih ya buat teman-teman, ini dia yang aku udah buat. Nanti aku kasih tau lengkapnya ya. Buat teman-teman, by the way follow yuk nih tweet, Instagram dan TikTok aku. Oke, jangan di skip ya Besti. Oke, langsung aja kita mulai capcus. Yang pertama kita siapin dulu bahan-bahannya. Nih, ini fake nails yang sudah aku siapin. Ini aku udah kasarin juga permukaan atasnya. Dan buat teman-teman jangan lupa harus selalu ada standby namanya kuas untuk bersihin debu dan juga nail file untuk membentuk pinggirannya dan juga di bawah permukaannya. Oke, harus banget dikasarin supaya lebih awet ya Besti ya. Nah, ini contoh yang sudah aku buat 5 jari yang ini. Nah, ini temanya warna biru navy, biru muda, dan kali ini aku mau buat edisi untuk sang Jit Nails. Kalau yang kemarin edisi warna merah, kali ini kita buat edisi warna biru. Cadah cakep pol ya, asli. Suka banget aku kalau udah buat edisi-edisi buat sang Jit Nails kayak gini atau buat wedding. Aduh, kayak aku ngerasa ini aku banget Besti. Nih, jadi aku buat kayak gini. Bagaimana menurut kamu? Cocok nggak? Semoga suka ya. Nih aku mau sharing. Yuk temenin aku bikin press on-nya ya Besti ya. By the way buat teman-teman, nih kita pakein dulu base coat-nya. Ingat ya, pakainya jangan sampai kamu ngebleber atau over masuk ke dalam yang itu loh, dalam fake nails-nya. Nanti pas mau dipakai malah ngejendul, oke? Terus dibalikin ke bawah, baru kita cure selama 60 detik. Dibalikin ke bawah supaya apa? Supaya lebih merata, oke? Teknik gravitasi. Lanjut, ini aku udah pakein base coat semuanya dan kita mau mulai pakein base color-nya. Di sini aku pakai Party 334. Kalian harus punya. Ini warna navy cakep pol banget dan bikin tone kulit kita semakin putih, oke? Dia netral banget. Mau pakai kulit sawo mateng, putih semakin putih gitu. Sawo mateng pun jadi makin mewah menurut aku ya. Jadi kalian harus punya yang Party ini, oke Besti? By the way buat teman-teman, nih ya, aku pakai hanya cukup 1 layer aja. Lihat. Nah, cakep banget kan. Jadi aku sengaja nggak dipakein base Milky White atau apa ya. Karena habis ini aku mau pakai lapisan kedua. Nah, layer keduanya pakai apa nih? Ini dia aku pakai Party Ice nomor 19 dan aku pernah spill ini juga di video aku sebelumnya. Kalian bongkarin aja video aku karena di sana aku semua spill barang apapun yang aku pakai, oke? Dan aku sertakan juga dengan store-nya tuh ada di link deskripsi aku. Makanya kamu kalau nonton video aku jangan di skip jadi kamu gak ketinggalan info ya Bestiku. Lanjut. Nah, lihat cakep banget kan Ice 19 itu bener-bener mewah banget jadi kalau dipakein. By the way di sini aku pakai Party Premium Brush, aku pakai short liner. Nih buat teman-teman yang lagi nyariin, aduh aku mau pakai kuas yang tipis buat ngegambar, pakai apa ya? Kalian cobain Party punya, oke? Aku suka banget kuasnya itu dari bulu Kolinsky gitu loh. Ini enak banget dan jangan lupa harus selalu dirapihkan atau dibersihkan after kamu pakai ya supaya kondisi tetap seperti baru. By the way di sini aku mau buat ombak-ombaknya dulu atau ala-ala kayak Awan Kington kalau di film si Goku. Oke. Nah, kita pakai warna putih, terus kamu cure. Habis kamu cure, kamu pakai lagi tinta. Aku sini mau warna, ada 2 warna. Biru navy dengan biru muda. Oke, jadi aku mau buat gradasi antara 3 warna, putih, biru gelap sama biru muda kayak gitu. Dan finishingnya di sini aku mau pakai liner warna gold. Yes, setiap gaun cheongsam atau di tradisi-tradisi Chinese kalau menikah itu pasti akan selalu ada aksen warna gold, oke? Aku udah pernah jelasin juga. By the way di sini aku pakai yang mini oval. Nih, buat teman-teman yang nanya, "Ci, bikin bunganya tuh pakai apa kuasnya?" Aku sekarang selalu pakai mini oval dari Party. Ini kepake banget, wajib kalian punya deh, Besti. Asli enak banget dipakainya. Ini aku bukan karena promosi atau apa ya, enggak, tapi aku selalu kasih tahu memang itu bagus. Aku akan kasih tahu kalian kalau misalkan udah nonton aku dari lama, kalian subscriberku lama, viewers aku dari lama, pasti kamu tahu kalau aku selalu spill apapun yang bagus, oke? Nah, ini aku nyaman banget pakai kuasnya si Party, enak banget dipakainya. Terus aku pakai ininya gel paintingnya punya Party juga. Terus ada yang nanya nih kalau misalkan, "Boleh nggak aku gambarnya nggak pakai gel painting, aku pakai gel polish?" Dulu aku seperti itu. Tapi kenapa aku ganti menggunakan gel painting dan warna putih? Kalian harus wajib banget punya. Karena kalau kamu tidak menggunakan gel painting, kamu tidak akan mendapatkan hasil bunga yang kalau pakai ada serat-seratnya. Oke, finishingnya kayak gini. Kita tahap yang kedua ya. Aku sambil jelasin nih, aku sharing nih ya. Nih, ada yang nanya waktu itu,
kuas itu ngaruh nggak sih bikin bunga yang ada serat-seratnya? Karena waktu itu teman-teman ada yang bilang kok aku nggak bisa bikin kuas gila, bikin kelopak bunga yang nggak ada serat itu kok aku nggak bisa gitu. Gimana caranya kok aku nggak bisa gitu kan? Setelah aku cari tahu, terus aku udah beberapa kali error nyobain kok gagal gitu ya. Dulu juga aku pikir pakai gel polish aja bisa nih gitu. Ternyata tidak bisa Besti. Kita membutuhkan tekstur yang kental dari gel painting untuk kita buat serat-serat seperti bunga-bunga kelopak yang aslinya. Nah, finishingnya kayak gini. Kayak gimana sih maksudnya bunga-bunga yang ada serat-seratnya? Jadi tuh kayak gini loh Besti loh. Jadi kayak ada tebal ke tipis itu dia. By the way di sini tadi udah di cure, oke? Aku sih cure biasanya 30 second aja karena ini nggak terlalu tebal-tebal. Dan di sini aku mau lapis pakai warna merah, oke? Karena biar dia nggak terlalu pucat. Oke, kalau warna putih doang kelihatannya monoton. Jadi kayak biar lebih hidup gitu. Nah, jadi kesimpulan seperti itu. Gel painting mempengaruhi. Terus kalau kuasnya mempengaruhi hasil tidak? Yes, mempengaruhi juga. Karena lentur atau tidaknya si kuas itu mempengaruhi hasil goratan yang kamu buat. Selain dengan skill tangan kamu yang lentur, itu juga mempengaruhi. Jadi semuanya selalu mempengaruhi. Gel painting, tangan kamu, dan juga kuasnya, kualitas kuasnya itu mempengaruhi. Oke, 3 poin itu mempengaruhi. Itu dari mana? Itu yang aku alami menurut aku gitu. Karena setiap orang kan pasti memiliki pendapat masing-masing dan itu yang aku alami gitu. Dan sini aku sharing buat teman-teman ya. Nih udah beres. Tadi udah dibikinin daunnya, cakep pol kan. Lanjut di sini aku mau pakai buat warna apa nih? Warna kuning di bagian tengahnya supaya aksennya lebih hidup. Jadi kayak ini tuh kayak sari-sari bunganya Besti. Jadi kita buat di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi kayak gini. Jadi biar ada kehidupan lain di situ, warnanya lebih cerah dan gak monoton. Warnanya cuman bukan pink, merah, maaf ya. Warna merah, hijau, udah gitu doang kan. Nah, jadi kalau dikasih warna kuning tuh akan ada aksen lebih cerah gitu loh. By the way, tetep nih ya, aku pakai long liner. Nih, gimana sih cara buat garis-garis lurus tanpa menyak-menyok, mencong-mencong? Cobain pakai long liner yang party ya Besti ya. Gimana caranya biar bisa lurus? Tetep ya, mau gimana pun kita itu gak bisa tiba-tiba langsung jago. Semua itu bisa karena kamu biasa. Nah, catat, bisa karena biasa. Jadi kamu harus sering latihan. Jika kamu sering melakukan kegiatan atau pekerjaan ini, pasti kamu bisa gitu ya. Karena gini, selain dari kuasnya yang mendukung, sudah kualitasnya sudah bagus gitu kan, terus untuk gel painting atau kuas yang dipakainya juga sudah bagus, tetap kesenggol Besti, tantrum kameranya bun, ini ketewel gitu ya. Oke, kembali Besti. Jadi inti poinnya dari kitanya juga, kamunya juga harus sering latihan dan harus asah kemampuan gitu. Karena aku juga sama dulu awal kayak ini kenapa sih nggak bisa bikin kuas yang nggak bisa bikin kuas, kok aku bikin kuas mulu ya, ya ampun ini fokusnya kemana sih, ya ampun. Oke, mohon maaf ya karena ngomong sambil ngegambar itu nggak gampang Besti. Nggak sinkron nih kadang otak ya. Oke, kembali. Jadi aku juga dulu sama, kok aku nggak bisa ya bikin garis tipis. Ternyata Besti, aku udah nyobain tuh ya kuas dari kuas aku banyak banget tuh yang gak kepake gitu kan, beli cobain ini itu gitu kan. Terus ternyata tebal tipisnya itu ngaruh sama si kualitas kuasnya. Nah, untuk masalah lurus atau enggak itu dari diri kitanya, kamunya harus sering latihan. Aku juga dulu kayak gitu Besti. Nah, bikin kecil-kecil kayak di dalam kayak gini nih. Nah, kamu harus sering latihan. Nanti lama-lama bisa, sebel banget kesenggol lagi. Kesenggol, tantrum lagi dia. Kayaknya video yang ini banyak banget ujian ya dari tadi. Oke, kembali. Jadi seperti itu. Bikin garis lurus, kamu sering-sering latihan pasti bisa. Oke, intinya sering latihan. Kalau nggak latihan ya gimana mau bisa gitu kan. Mau pakai berang sebagus apapun, mau les semahal apapun, kalau kamunya nggak sering latihan ya nggak akan bisa. Itu tidak bisa membohongi kualitas diri kita kayak gitu. Itu yang aku alami. Oke, jadi semoga bisa membantu buat teman-teman ya. Karena kenapa, mau les semahal apapun, kamu mau berguru ke guru sehebat apapun, kalau bukan diri kamu yang berusaha nggak akan ada hasil. Bukan aku mematahkan, tapi ini memang pasti gitu. Karena aku pun selain ngajar nari, aku sama nih, aku sharing di ngajar nari ya. By the way, ini aku pakai warna ini. Maaf ya kalau misalkan ini nggak center ya, ini mohon maaf, ini aku tidak sadar ini waktu ngevideoin, makin lama makin ke atas, asik aja. Nih by the way, aku mau bikin kayak kelopak-kelopak bunga, bukan bunga sih, kayak rumbai-rumbai berwarna biru muda biar di sini aksennya lebih hidup. Oke, nah cakep kan? Nah intinya kembali yang tadi, maaf ya kalau misalkan kamu dengar aku ngomongnya kecepatan. Oke, aku terlalu semangat. Jadi kayak aku kan ngajar di nari, jadi mau kita sebagus apapun sebagai coach, oke,
Ya ampun, tolong, ini kenapa video yang ini ketoel, ini kesenggol, ini gemes. Ini kan PR banget ya, aku harus, yalah gel painting aku kebuang, aduh sayang banget rasanya, party gitu loh. Ya udahlah ya. Nah, nih di sini aku mau buat apa nih? Waduh, kok suara aku kayak ngegerdek gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini aku buat pagoda, asik, pagoda. Kamu tau kan kas Chungkwo punya tuh pagoda yang tinggi-tinggi gitu ya. Ini karena ada di gaun Cheongsam-nya, mari kita buat. Untuk pertama kali aku buat desain seperti ini. Biasa aku Cheongsam tuh nggak terlalu yang ada kayak gini-gini, aku terlalu ngikutin. Tapi baru kali ini belakangan ini aku bikin Sangjitnal tuh bener-bener etnik banget, yang kayak bener-bener kayak wah ini Chungkwo banget nih gitu. Oke, lanjut kembali yang tadi. Intinya semua itu kalau kita mau bisa atau enggak tergantung dari kitanya. Sebagus dan sepinter apapun gurunya, kembali lagi ke kalian. Guru hanya memberikan arahan, memandu, selebihnya keberhasilan atau enggak itu kembali ke kita sendiri gitu. Jadi buat kalian yang mau les, dulu aku pernah dapat satu teman-teman yang sharing kayak gini. Ada dua atau sekitar 4 yang sharing ke aku. Dia bingung mau les di mana. By the way, ini sambil liatin ya, ini aku pakai warna biru. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di aku nggak usah kaget, aku memang kayak gini. Kadang tanganku nih kayak gini terus aku sharing yang lain gitu. Sebenarnya ini kamu kalau bisa nangkep ini lumayan untuk kamu sharing supaya kamu nggak salah pilih tempat gitu biasanya untuk perihal les gitu. Jadi buat kamu yang mau les, jangan pernah berharap kamu dari les kamu akan mendapatkan balik modal. Ingat, prinsip utama kamu les itu bukan buat balik modal, tapi untuk nambah dan upgrade skill kamu. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin sharing sama aku bingung mau les di A atau di si B gitu kan. Kira-kira aku balik modal nggak ya? Oke, itu dibuang jauh. Kalau kamu masih berpikir situ, jangan kamu ambil les. Oke, ingat kamu les itu bukan buat kembali modal atau kamu bisa dapat uang lebih banyak. Itu ya realistis kita semua butuh uang, tapi kamu jangan sampai nantinya kecewa. Oke, karena kenapa? Nggak ada yang bisa menjamin itu. Sekalipun guru kamu nggak akan bisa jamin. Karena semua rezeki itu tergantung kamu, berhasil atau enggak itu tergantung kamu juga yang mengolahnya. Kayak gitu, Besti. Jadi intinya kalau mau les itu adalah kamu untuk upgrade skill dan bukan untuk supaya balik modal atau melipat gandakan modal kamu. Notes tuh ya, jangan seperti itu, nanti kamu kecewa ya. Kembali lagi ke diri masing-masing ya Besti ya. Nah ini by the way aku mau bikin ombak-ombak nih ya, ini tinggal dipopol-popol aja. Aku pakai apa? Aku pakai kuas yang mini oval brush karena aku mau buat efek seperti ombak gitu. Nanti tinggal di mix dengan warna yang putih si gel paintingnya kayak gitu ya. Nih kayak gini aja, jangan terlalu ditekan tapi ngambang aja untuk tepok-tepok si ombaknya. Oke, by the way di sini aku mau buat lampu. Mari kita menggunakan warna kuning. Itu aku pakai apa sih? Ini itu aku nggak pakai gel painting, tapi ini adalah Yantu yang krim ice cream itu loh. Jadi gel polishnya itu padat, memang kayak bentuk krim gitu. Dan ini bisa dipakai buat ngegambar ternyata. Aku udah pernah spill juga, kamu bisa lihat di video aku sebelumnya. Itu udah ada link tokonya juga. Dan tempatnya lucu banget, scoop kayak ada scoop es krim gitu untuk warna-warnanya gitu. Terakhir di sini mari kita buat desain yang menurut aku ini susah sih. Aku tuh jarang banget. Aku tuh bisa dibilang karakterku tuh bukan yang penggambar animasi. Jadi di saat aku untuk custom kayak gambar anime, gambar karakter, aku agak sedikit kesulitan jujur ya. Ini aku mau buat burung phoenixnya ya. Jadi mohon maaf jika burung aku tidak sesuai seperti burung gitu ya. Mohon maaf lah ya. Ini pertama kali aku buat, pertama kali juga langsung aku record. Dan yang sebelumnya aku buat 5 gitu yang sebelumnya. Jadi ini benar-benar on the spot langsung dan aku nggak ada kayak coba-coba dulu latihan, nggak ada. Jadi mohon maaf jika mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya Besti. Di sini aku pakai party yang kuasnya dan juga sama si gel painting tetap pakai si party punya ya. Jadi ini cara aku buat bunga burung Ignatia nails burung. Iya, burung phoenix. Kenapa aku nyebutnya bunga? Gara-gara aku ngeliat bunganya di situ tuh. Oke. Nah, jadi ini kita cuma buat bikin kelopaknya aja sama nanti buat ekornya. Nanti kita akan mix beberapa warna kayak gitu Besti. Aku suka banget loh di sini nih. Entah kenapa baru kali ini aku bisa pinter gitu ya mixing warna. Karena ngaruh banget loh. Desain itu ngaruh sama tone warna yang kita bisa atur gitu. Ini aku udah tebelin ya by the way teman-teman, dan kita mari lanjut menggunakan warna biru awan. Oke. Capek yang ngomong ya. Oke, jadi kayak gitu. Aku udah nyapa kalian semua kan? Oke, sudah. Buat kalian baru gabung, selamat bergabung ya Besti-Besti. Semoga yang aku sharing bisa membantu buat kalian. Dan buat kamu yang bingung kenapa aku sharing sambil ngobrol, finally setelah pernah ada yang komen itu, aku jadi selalu berusaha kayak aku lagi aku akan ngasih tahu kenapa aku sambil sharing dan cerita, karena memang seperti ini aku call nutor gitu ya. Tapi semua nggak ada yang di skip kok. Semua yang aku buat aku kasih tahu rinciannya ke teman-teman. Jadi sebenarnya tanpa kamu harus aku pandu dari A sampai B, kalian bisa lihat di videoku ini udah jelas banget kok menurut aku ya. Buat kamu latihan bisa lah gitu. Oke. Nah, terus nih mari kita buat paruhnya. Oke, ini paruhnya dikit aja, kecil aja. Ini burung pertama yang aku buat edisi Sangjit. Aku suka banget by the way Besti.
Nih, terus mari kita buat matanya. Aku pakai dotting tools. Nah, kalian harus dan wajib banget punya dotting tools ya. Itu kepake banget kalau misalkan kalian mau buat bunga, buat mata atau buat sejenisnya. Oke, jadi sebenarnya kamu kalau nggak punya kuas mini oval, kalian juga pakai dotting tools. Itu bisa loh Besti buat bikin bunga kayak gitu. Kayak aku pernah sharing dia cara buat bikin bunga pakai dotting tools yang edisi yang mana ya? Kalau nggak salah pakai yang ini gel polisnya Oboli aku pernah. Maaf ya, sekali lagi mohon maaf gue peringatkan atau gue beritahukan kepada besti-bestiku, ini aku sepertinya tidak center lagi, bukan seperti tapi memang iya. Mohon maaf ya. Kadang tuh kalau lagi fokus dan lagi ngejar deadline tuh aku kadang kalau lagi ngerekam tuh kayak asik gitu aku ngeliat, karena jujur ya ngerekam teman-teman ya, effort buat bikin tutor tuh nggak gampang. Kita harus bisa ngelihat dari atas, dari kamera supaya tetap center. Sometimes kita tuh suka lupa asik ngelihatnya bukan ke kamera gitu. Sedangkan kalau kita ngeliat ke kamera tuh susah banget. Kalian boleh cobain deh. Kalian mau coba bikin tutor misalkan, kamu tuh harus lihatnya ke kamera bukan ke kuku kamu langsung pas lagi ngegambar. Itu susah banget. Apalagi ditambah lagi kalau kita dengan harus bicara gitu ya, itu susah banget sumpah beneran. Oke. Nah ini ya aku pakai si goldnya ya, tetap harus ada goldnya. By the way finally ini udah selesai. Nggak berasa ya bun, udah selesai aja gitu kan. Ini udah selesai. Tadi ada beberapa videonya aku cepetin biar kamu nggak bosan ya. Nih finishingnya kayak gini nih. Akhirnya selesai juga. Ini edisi yang bener-bener mengikuti desain dari Cheongsam baju customer aku. Entah kenapa belakangan ini customer aku tuh buat wedding semua, dan ini tuh nggak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa jadi untuk wedding nails gitu ya. Tapi ini sesuai harapanku tanpa aku sadari. Alam semesta, asik alam semesta nggak tuh, udah ngasih jalan aku untuk bisa jadi wedding nails art gitu. Nah ini buat teman-teman ya, jangan lupa kalau kamu habis pakai kuas, bersihnya pakai apa tuh? Ini dia, pakai party brush cleanser. Oke, jadi ini selain untuk ngebersihin, ini juga bisa untuk memperbaiki kuas kita gitu supaya masih serasa baru. Kayak gitu ya. Jangan pakai aseton atau pakai alkohol, langsung tuh kuas kamu ngejegrek gitu, kaku. Jangan ya, nanti rusak. By the way teman-teman, yang mau request silakan. Jangan lupa ya tag dan mention di Instagram aku @inatianails hasil kamu, karena aku mau lihat hasil kamu request dari desain aku buat. Dan follow juga ya TikTok dan Instagram aku. Oke, buat teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak. By the way, ini hasilnya gimana menurut kamu? Komen dong. Oke, sampai ketemu di next video. Aku punya racun jajanan, tungguin ya Besti.